Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusa Fitri dengan NIM 2001-10129 kelas 3E. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah deteksi tubuh kembang anak. Yang saya pahami selama saya mempelajari mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama itu karakteristik anak usia dini. Karena anak merupakan pribadi yang unik sehingga mampu menarik perhatian orang dewasa. Dan anak usia dini tumbuh dan perkembangannya itu berbeda-beda karena sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Setiap anak selalu didasarkan dengan nilai agama dan moral, karena si anak perlu mengenal agama yang dianutnya dan menjalankan ibadah. Yang kedua, perkembangan fisik motorik. Fisik motorik adalah segala sesuatu yang sesuai dengan perkembangan tubuh, misalnya motorik halus dan motorik kasar. Yang ketiga, aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif ini selalu mementingkan akal dan pikiran, sehingga anak dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, aspek perkembangan sosial emosional anak, di mana di aspek perkembangan sosial emosional anak ini, anak dapat berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kelima, aspek perkembangan bahasa. Kemampuan perkembangan bahasa ini dapat dimulai sejak balita, meski dengan daya tangkap yang berbeda-beda. Yang keenam, aspek perkembangan seni, di mana perkembangan seni ini akan membantu karakteristik anak usia dini sesuai dengan karakternya masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prakelahiran. Yang pertama itu kesehatan ibu, karena penyakit yang diderita oleh ibu hamil dapat mempengaruhi masa prenatal. Yang kedua, gizi ibu, karena janin berkembang tergantung dengan gizi ibunya. Yang ketiga, pemakaian bahan kimia oleh ibu. Bahan kimia terdapat dari obat-obatan, makanan, dapat mempengaruhi perkembangan janin. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang bisa kita lihat dengan angka, seperti berat badan, tinggi badan, dan banyaknya kosakata yang dikuasai oleh anak. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, misalnya berjalan dan berbicara. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, masa prenatal. Yang kedua, masa pascanenatal. Yang ketiga, masa bayi. Yang keempat, masa persekolahan dari usia 2-6 tahun. Yang kelima, masa sekolah atau masa pubertas. Yang keenam, masa remaja. Permasalahan-permasalahan gizi anak. Yang pertama, berat badan anak. Anak bisa ditandai dengan berat badan anak tidak setara dengan berat badan normal karena dikelompokkan dengan usia. Yang kedua, kurus. Misalnya berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan. Yang ketiga, pendek. Karena kondisi ini membuat pertumbuhan tubuh anak terganggu sehingga tinggi badan tidak normal. Yang keempat, kurang vitamin dan mineral. Karena walaupun anak sudah normal tinggi badan dan berat badannya, tetapi kekurangan vitamin dan mineral itu menjadi masalah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.